Bab 726. Donogue mengerucutkan bibirnya. Kau, anggota keluarga Darby. Itu benar, kata Yumi dengan arogan. Saat dia mengira pria itu ketakutan. Donogue lalu mengepalkan tinjunya. Dengan erat dan mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya. Siapakah Daryl? Bagimu. Yumi menggigit giginya dan berpikir. Nama Daryl sekarang terkenal. Palem. Energi abadinya selama pertempuran. Menara bintang sudah sangat terkenal. Aku harus menggunakan namanya untuk menakut-nakuti dia pergi. Dengan pemikiran seperti itu, Yumi lalu tersenyum dan berkata, Daryl adalah saudara kedua suamiku dan aku adalah saudara iparnya. Pergilah jika kau tahu apa yang baik untuk dirimu. Kau saudara ipar Daryl. Donogue sangat marah dan matanya menjadi merah. Donogue langsung mengulurkan tangannya dan menekan titik akupuntur Yumi secepat kilat. Yumi pun tidak bisa bereaksi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kau, Yumi mengatupkan giginya karena dia tidak menyangka pria itu mengambil tindakan seperti itu setelah menyebutkan nama Daryl. Kau saudara ipar Daryl, bukan? Kau memiliki bentuk tubuh yang bagus. Mata Donogue benar-benar menjadi liar. Dia lalu mengarahkan kapal ke tengah laut dan membawa Yumi ke dek. Sambil mengaguminya dari dekat. Hanya ada satu perahu di laut tersebut. Mata Donogue seperti monster saat menatap Yumi. Yumi yang mengenakan rok pendek memiliki tubuh yang sangat menggoda dan seksi. Hei, apa yang kau lakukan? Mata Donogue lalu berhenti pada tas yang dipegang Yumi. Dia membuka tas itu dan tertegun saat melihat isinya. Itu adalah kitab suci misteri tertinggi. Kitab itu ada 7. Otak Donogue menjadi kosong. Haha, Tuhan sungguh telah memberkati aku. Aku tidak hanya menangkap saudara ipar Daryl, tetapi aku juga memperoleh kitab suci misteri agung yang lengkap. Donogue tidak bisa berhenti tertawa bahkan setelah beberapa detik. Dia lalu menjadi sangat bersemangat dan mencium Yumi di bibir merahnya. Pergilah, teriak Yumi, tapi akupunturnya telah disegel dan bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia merasa seperti sekarat. Donogue kemudian melangkah lebih jauh, saat suara perlawanan Yumi terdengar di tengah laut. Di bawah serangan Donogue, Yumi tidak bisa bertahan lagi dan segera menyerah padanya. Sementara itu, di kediaman Carter, meja makan dipenuhi dengan makanan lezat saat 6 orang duduk mengelilingi meja. 4 anggota keluarga Carter dan orang tua Daryl, Daniel dan Zoran sudah saling kenal selama lebih dari 20 tahun. Mereka punya banyak hal untuk diceritakan satu sama lain pada saat mereka berkumpul bersama. Sarah menyukai orang tua Daryl. Dia menyapa mereka dengan penuh kasih sebagai paman dan bibi. Di sisi lain, Rachel duduk dalam diam dengan ekspresi tidak puas di sampingnya. Dia sudah merasa kesal ketika Daryl tinggal bersama mereka. Tetapi kini orang tua Daryl ada di sana. Mereka tampak seperti penduduk desa dengan pakaian yang terlihat buruk. Setelah beberapa kali minum, Zoran lalu tertawa sambil berkata kepada Daniel, Daniel, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kau lupakan. Ingatkan kau tentang kesepakatan kita sebelumnya, tentang perjodohan keluarga kita. Rachel seharusnya menikah dengan Daryl. Pertarungan Daryl di Menara Bintang menjadi terkenal di masyarakat dan akan beruntung jika putri sulungnya Rachel bisa menikahi Daryl. Perjanjian perjodohan. Kau masih ingat tentang itu? Jawab Daniel sambil tertawa. Wajah Zoran menjadi serius. Aku ingat. Tentu saja. Itu bukan permainan karena kita berdua telah bersumpah. Zoran lalu melambai pada Rachel dan berkata,
Cepat, Rahel. Kemarilah dan sajikan teh untuk paman dan bibimu. Kau harus segera memanggil mereka ayah dan ibu. Haha. Wajah Rahel menjadi pucat. Dia merasa jijik melihat orang tua Daryl. Bab 727. Rahel menghentakkan kakinya dan berkata, "Ayah, aku sudah berkali-kali memberitahumu bahwa aku tidak akan pernah menikah dengan Daryl. Orang yang aku sukai adalah Ewan." Dia kemudian berbalik dan lari. Berita tentang pertempuran Daryl melawan pasukan dunia baru di kota Donghai telah menyebar ke seluruh orang di kota. Meskipun Rahel juga telah mendengarnya, hatinya tidak akan pernah bisa menyukainya, tidak peduli seberapa kuat diri Daryl. Kau, Zoran merasa marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa di depan orang tua. Daryl, anak perempuanku keras kepala, tapi hatinya baik. Aku minta maaf karena kau harus melihat itu. Zoran tertawa canggung pada Daniel. Daniel mengangguk. Tidak apa-apa. Semua anak muda memiliki karakter yang sama. Rahel pun akhirnya berlari keluar dari pintu dan menatap kosong ke langit. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya ingin menikahinya dengan Daryl. Sepertinya orang tua Daryl akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Tidak, dia tidak bisa tinggal di sana lagi. Dia mengulurkan tangan pada ponselnya dan menghubungi nomor Ewan. Ewan, tolong bawa aku pergi. Sedangkan di altar utama Elysium Gate, Daryl duduk di sana dengan perasaan kesal. Daryl baru saja memerintahkan Zephyr dan yang lainnya untuk mencari Yumi. Sudah 3 jam berlalu dan dia masih belum mendapatkan kabar apa-apa. Master Sekte, seorang murid Elysium Gate lalu bergegas masuk dan dengan sopan berkata, "Master Sekte, ada seorang pendeta di luar yang ingin bertemu denganmu." Seorang pendeta dari Sekte Wudang. Daryl melambaikan tangannya sambil berpikir sejenak. Biarkan dia masuk. Murid itu keluar lagi dan kembali dengan seorang pendeta di sampingnya. Pendeta tua itu sangat kurus dan lemah, jubahnya sudah tua, namun bersih dan dia memegang sebuah mangkuk Buddha. Jelas dia adalah seorang pendeta pengembara. Begitu pendeta itu melangkah lebih dekat, dia membungkuk sedikit dan berkata, "Salam untuk Master Sekte Elysium Gate, aku Samuel Haide." Dia terdengar sopan. Daryl menatapnya dan bertanya, "Samuel, apa yang kau inginkan dariku?" Daryl dapat dengan jelas merasakan bahwa Samuel hanya memiliki kekuatan Master Jenderal tingkat 5. Kekuatannya tidak tinggi, tetapi energinya mengagumkan. Kudengar Master Sekte Elysium Gate sangat murah hati. Siapapun yang bergabung dengan Elysium Gate akan mendapatkan eliksir. Aku juga mendengar Master Sekte memiliki banyak pil dewa. Jubahnya sudah tua, namun bersih dan dia memegang sebuah mangkuk Buddha. Jelas dia adalah seorang pendeta pengembara. Begitu pendeta itu melangkah lebih dekat, dia membungkuk sedikit dan berkata, "Salam untuk Master Sekte Elysium Gate, aku Samuel Haide." Dia terdengar sopan. Daryl menatapnya dan bertanya, "Samuel, apa yang kau inginkan dariku?" Daryl dapat dengan jelas merasakan bahwa Samuel hanya memiliki kekuatan Master Jenderal tingkat 5. Kekuatannya tidak tinggi, tetapi energinya mengagumkan. Kudengar Master Sekte Elysium Gate sangat murah hati. Siapapun yang bergabung dengan Elysium Gate akan mendapatkan eliksir. Aku juga mendengar Master Sekte memiliki banyak pil dewa. Bab 728. Daryl lalu melambaikan tangannya. "Kau boleh pergi sekarang." Namun, Samuel tidak beranjak sama sekali. Dia malah tersenyum dan berkata, "Master Sekte,
Kau telah salah paham pada perkataanku. Aku seorang pemikir, bebas dan tidak pernah berniat untuk bergabung dengan sekte manapun. Apa? Dia menginginkan pil dewa tetapi tidak ingin bergabung dengan Elysium Gate. Daryl mengerutkan alisnya, tidak senang. Levin yang berdiri di samping Daryl pun memarahinya. Hei, pendeta. Apakah kamu berniat mencobai kami, Master? Sekte akan memberimu pil dewa jika kau bergabung dengan Elysium Gate. Kau tidak ingin bergabung dengan sekte manapun, tetapi menginginkan pil dewa. Kau sudah gila. Tinggalkan Tem. Levin berjalan maju untuk mengejarnya. Samuel sama sekali tidak merasa gugup saat dia berteriak ke arah Daryl, Master. Sekte Darby, aku tidak akan hanya mengambil pil dewa secara gratis. Aku akan menukarnya dengan sesuatu. Sebagai balasannya, aku dilahirkan dengan jiwa yang bebas dan tidak ingin bergabung dengan sekte manapun. Aku di sini hari ini untuk meminta pil dewa membantuku mencapai terobosan ke level marsial Markis. Aku tidak akan menyesal jika bisa mencapai level marsial Markis. Aku menawarkan ini sebagai ganti pil dewa. Pendeta itu lalu mengulurkan pergelangan tangannya dan sebuah jimat muncul di tangannya. Jimat itu bersinar lembut. Daryl tercengang saat melihatnya dan bertanya, apakah kau sendiri yang membuat jimat itu? Daryl menatap Samuel. Ada banyak jenis kultivasi di dunia, yaitu produksi obat eliksir, produksi jimat, produksi senjata, dan banyak lagi lainnya. Yang paling sering terlihat adalah orang yang menghasilkan ramuan. Di sisi lain, sangat jarang ada orang yang membuat jimat atau senjata. Samuel tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membuat jimat. Jimat ini diturunkan kepadaku oleh nenek moyangku. Daryl semakin penasaran. Tolong beri tahu aku, apa yang dapat jimat itu lakukan dan menurutmu, mengapa kau bisa menukarnya dengan pil dewa? Pil dewa mungkin tidak begitu berharga bagi Daryl, tetapi itu adalah impian setiap kultivator untuk memilikinya. Samuel tersenyum dan menatap Daryl. Master Sekte Daryl, jimat ini disebut jimat perjalanan ajaib. Kau dapat menyalurkan energi internalmu ke dalam jimat saat dalam bahaya dan kau pun dapat pergi melarikan diri. Jimat ini bisa menyelamatkan hidupmu saat kau dalam bahaya. Samuel kemudian melanjutkan, aku tidak yakin apakah jimatku layak untuk ditukar dengan pil dewa. Menarik. Daryl mengernyitkan alisnya dan berkata, aku hanya perlu menyalurkan energi internalku ke dalam jimat dan dapat melarikan diri saat dalam bahaya. Betul sekali. Samuel mengangguk. Kemana jimat ini akan membawaku? Tanya Daryl. Samuel menyentuh dagunya dan berkata, aku tidak yakin dunia sangat luas sehingga jimat ini dapat mengirimmu ke mana saja. Mungkin jimat ini juga bisa mengirimmu ke bagian manapun di dunia. Kemana saja. Daryl tertawa dan berpikir, bagaimana jika aku dalam bahaya dan menyalurkan semua energi internalku ke dalam amulet, hanya untuk dikirim ke tengah laut, atau mungkin mengirimku ribuan meter di atas langit. Saat itu juga aku akan mati karena jatuh. Dunia sangat luas dan ada banyak tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ada kemungkinan besar jimat ini dapat mengirimkan penggunanya ke tempat berbahaya sebagai gantinya. Tidak apa-apa. Aku tidak menginginkan jimatmu. Daryl sudah memiliki Celestial Silkworm armor di atas kekuatannya sebagai Martial Saint. Kemungkinannya sangat kecil bagi dirinya untuk berada dalam bahaya. Dia tidak membutuhkan jimat itu. Samuel kemudian membalik tangannya.
lagi dan memperlihatkan 2 jimat lagi. Master Sekte Darby, bagaimana jika aku menambahkan 2 jimat taat lainnya? Aku hanya ingin pil dewa. Bab 729. Jimat taat. Daryl tertarik mendengarnya. Apa itu? Jimat taat. Samuel tertawa dan lantas berkata, Master Sekte Darby, kedua jimat taat ini adalah sesuatu yang sangat berguna. Kau hanya perlu menempelkan amulet pada tubuh orang tersebut dan mereka akan patuh kepadamu. Efeknya bisa bertahan selama 10 menit. Samuel telah lama terjebak di Master Jenderal tingkat 5 dan tidak berhasil membuat terobosan sejauh ini. Sudah merupakan mimpinya untuk mendapatkan pil dewa. Sebenarnya, dia hanya memiliki 2 jimat taat dan jimat perjalanan ajaib yang dimiliki. Kedua jimat taat terdengar menarik dan Daryl pun tertawa mendengarnya. Baiklah, aku akan menukarkan pil dewa denganmu. Apa? Saudara Daryl setuju dengan pertukaran ini. Wajah Levin pun berubah. Dia lalu berkata dengan lirih, Kakak Daryl, mungkinkah pendeta ini berbohong? Daryl lalu melambaikan tangannya. Pendeta tua itu hanyalah seorang master jenderal. Dia tidak akan berani menipu Master Sekte Elysium Gate, kecuali dia tidak ingin hidup lagi. Samuel sangat bersemangat dan kemudian dengan cepat melangkah ke depan untuk menyerahkan ketiga amulet tersebut. Daryl juga menyerahkan pil dewa. Samuel kemudian dengan senang hati mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Setelah dia pergi, Levin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Master Sekte, ketiga jimat itu langka. Tetapi sepertinya sia-sia untuk menukar pil dewa dengan semua jimat itu. Daryl tertawa. Dalam pandangan orang lain, tindakannya menukar 3 jimat dengan pil dewa adalah suatu kerugian besar. Walau bagaimanapun juga, pil dewa adalah ramuan impian semua kultivator. Namun, menurut pendapat Daryl, pendeta tua itu yang menderita kerugian. Karena bagi Daryl, membuat pil dewa adalah tugas yang menenangkan. Levin pun tidak berbicara lebih jauh. Daryl lalu meletakkan ketiga jimat itu ke dalam bajunya dan memberi perintah. Levin, tolong bawakan pesanku pada murid-murid Elysium Gate. Kita harus menemukan Yumi. Bawa dia ke altar utama Elysium Gate begitu ditemukan. Daryl kemudian meninggalkan altar utama Elysium Gate. Hal terpenting berikutnya adalah bergegas ke dunia baru. Dax tidak akan bisa bergabung dengan mereka karena istrinya menderita cedera serius dan harus merawat Nancy. Karena itu, Daryl menuju kota Donghai untuk bertemu Chester sebelum memulai perjalanan mereka. Sementara itu, sebuah perahu layar sedang bergerak sendiri di tengah laut. Ada 2 orang di dalam kapal tersebut, Donogue dan Yumi. Donogue terlihat sedang mengenakan pakaiannya dan kemudian menyalakan sebatang rokok dari sakunya sebelum menarik napas dalam-dalam. Tak jauh dari situ, Yumi menangis sambil memandang Donogue dengan niat membunuh. Dia telah diperkosa oleh pria itu. Donogue menghabiskan rokoknya dan melemparkan puntungnya ke laut. Sebelum berjalan ke arah Yumi dia mengangkat dagu Yumi dengan jarinya. Cantik, jangan lihat aku seperti itu. Ini masih sangat jauh dari dunia baru dan perjalanannya masih sangat panjang. Kita masih harus saling mengandalkan. Aha. Saudara ipar Daryl memang sangat seksi. Apa yang mereka miliki sekarang benar-benar berkesan. Pergilah. Pergi. Yumi mengatupkan giginya dengan mata penuh amarah. Yumi ingin sekali memotong Donogue menjadi beberapa bagian. Kau ingin aku pergi? Aku tidak akan pergi dan aku juga akan menyiksamu. Setiap hari, secercah cahaya jahat bisa
Dilihat di mata Donogue. Dia pun lalu menamparkan Yuri. Plak. Donogue menggunakan kekuatan penuhnya saat menamparkan Yumi. Wanita itu lantas berteriak kesakitan. Jejak cemari berwarna merah cerah muncul di wajahnya. Kau akan mati, teriak Yumi marah pada Donogue. Haha, aku akan mati. Suatu hari nanti, aku akan memastikan semua orang di keluarga Darby mati, kata Donogue sambil tertawa dingin. Biar ku beri tahukan padamu, saudara ipar Daryl. Kau telah dikirim oleh Tuhan padaku sebagai penebusan dosa. Kau paham itu? Saat dia berbicara, Donogue pun memberikan beberapa tamparan keras, terus-menerus. Plak, plak, plak. Setiap tamparan bisa didengar dengan keras dan jelas. Bab 730. Suara keras dari tamparan itu agak mengintimidasi. Tamparannya pun semakin lebih keras dari yang sebelumnya. Yumi tidak bisa berhenti berteriak. Dia ingin melawan, tetapi titik akupsinya tersegel, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Donogue lalu mengulurkan tangannya dan menjarbak rambut Yumi sambil berkata dengan dingin, sebenarnya aku adalah Donogue Dixon, tuan muda dari keluarga Dixon kota Yunzu. Apa? Yumi kaget dan menatap kosong ke arah Donogue. Berita tentang kehancuran keluarga Dixon telah didengar oleh setiap keluarga di kota Donghai. Yumi tentu saja juga mendengarnya. Tahukah kau bahwa saudara keduamu, Daryl, telah menghancurkan keluargaku? Jika bukan karena dia, aku tidak akan berkeliaran seperti zombie sekarang. Bagaimana aku harus memperlakukanmu, karena kau mengaku sebagai saudara ipar Daryl? Donogue mengepalkan tinjunya saat berbicara. Yumi menatap kosong ke arah Donogue tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bajingan Daryl yang membuat masalah, tapi dialah yang menderita atas namanya. Sungguh sial. Yumi sangat marah dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Dia kemudian berteriak pada Donogue, kau harus mengejar Daryl sebagai Dixon telah didengar oleh setiap keluarga di kota Donghai. Yumi tentu saja juga mendengarnya. Tahukah kau bahwa saudara keduamu, Daryl, telah menghancurkan keluargaku? Jika bukan karena dia, aku tidak akan berkeliaran seperti zombie sekarang. Bagaimana aku harus memperlakukanmu, karena kau mengaku sebagai saudara ipar Daryl? Donogue mengepalkan tinjunya saat berbicara. Yumi menatap kosong ke arah Donogue tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bajingan Daryl yang membuat masalah, tapi dialah yang menderita atas namanya. Sungguh sial. Yumi sangat marah dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Dia kemudian berteriak pada Donogue, kau harus mengejar Daryl sebagai gantinya, karena dialah yang menghancurkan keluarga Dixon. Pria macam apa kau yang malah memperkosa wanita lemah? Donogue tersenyum. Kau bisa berhenti berpura-pura suci. Reaksimu tidak terlihat seperti wanita yang menderita ketika aku menyentuhmu sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu menikmatinya lebih lagi. Nanti, kau. Tubuh Yumi gemetaran. Dia tidak bisa melawan dan telah kehilangan harapan. Sementara itu, Daryl yang tiba di kota Donghai menuju ke Hotel Oriental Pearl. Daryl telah menelepon Chester beberapa saat yang lalu dan mereka telah setuju untuk bertemu di Oriental Pearl sebelum menuju ke dunia baru. Daryl mengerutkan alisnya saat baru saja keluar dari taksi di depan Oriental Pearl. Dia merasakan aura amarah tidak jauh dari tempatnya. Dia lalu melihat sekeliling dan melihat ibu kepala biarawati Serendipity memimpin beberapa murid perempuan. Mereka, Sernua tampak marah.
Daryl. Ibu kepala biarawati serendipity dengan cepat berjalan mendekat. Aku bertanya, padamu, di mana Megan? Megan. Daryl tertegun dan menjawab, aku tidak memiliki hubungan lagi dengan Megan. Bagaimana aku tahu di mana dia? Daryl tidak pernah memiliki kesan yang baik dengan ibu kepala biarawati serendipity dan bahkan merasa lebih kesal melihat sikapnya sekarang. Ibu kepala biarawati serendipity data menunjuk ke arah Daryl dan berteriak padanya, berhenti berpura-pura. Daryl, aku menyuruh Megan kemarin malam untuk mengembalikan baju besi padamu dan dia belum kembali sampai sekarang. Katakan padaku apa yang kau lakukan padanya. Mata ibu kepala biarawati serendipity tak hanya menunjukkan rasa amarah saat dia berbicara. Tampaknya dia juga merasa khawatir pada Megan. Megan adalah murid favoritnya. Beberapa murid perempuan di belakangnya juga bergerak maju. Bicaralah, di mana kakak Megan? Kau pasti sudah menangkap kakak Megan. Mereka semua benar-benar mengira bahwa Daryl telah menangkap Megan. Terlepas dari itu, Megan telah membunuh istri Chester dan karena itu, Daryl jelas menjadi tersangka utama atas hilangnya Megan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Megan merasa buruk karena penolakan Daryl kemarin malam, ketika dia mengembalikan baju besi itu kepada Daryl. Megan mematikan teleponnya, duduk di tepi pantai, dan menikmati angin laut. Daryl tertawa. Ibu kepala biarawati, apakah kau lupa minum obat ketika meninggalkan rumah hari ini? Kau kehilangan seorang murid dan datang mencari aku untuk menemukannya. Jenis pikiran apa yang kau miliki? Aku tidak punya waktu untuk kalian karena aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Minggir. Daryl kemudian mendorong dua murid sekte Emil dan pergi. Daryl, tetaplah di sana. Saat dia melangkah lebih jauh dia lalu mendengar ibu kepala biarawati serendipity berteriak di belakangnya. Detik berikutnya, ibu kepala biarawati serendipity membalikkan tubuhnya dan menyerbu ke arah Daryl. Jangan pernah berpikir untuk pergi jika kau tidak menyerahkan Megan hari ini.